Masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu sistem informasi siklus produksi. Kita masuk. Baik. Diagram alir atau alur kerja yang menggambarkan siklus produksi dalam suatu sistem informasi produksi dapat digambarkan di gambar pada slide ini. Ini adalah penjelasan mengenai elemen-elemen yang ada di dalam gambar ini. Ada engineering, ada sales, ada production planning, ada cost accounting, ada inventory, dan ada factory workstation. Ini merupakan area fungsional utama dalam siklus produksi. Engineering menyediakan spesifikasi produk, sales memberikan perkiraan dari pesanan, setelah itu production planning berkaitan dengan perencanaan produksi dan jadwal. Selanjutnya cost accounting berkaitan dengan biaya standar dari tingkatan overhead. Selanjutnya ada persediaan inventory, menangani permintaan material. Selanjutnya ada factory workstation atau yang menangani data produksi. Selanjutnya ada online production information system, dihubungkan ya terhadap online production information system. Keluarannya adalah general ledger. Selanjutnya dikaitkan juga dengan manufacturing control specification dan juga computer integrate manufacturing. Nah, online production information system adalah pusat dari sistem informasi yang mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan mengelola informasi yang relevan untuk produksi. Database yang terkait di dalam siklus ini adalah merupakan database yang penting, seperti salah satu contoh dokumen-dokumen yang berkaitannya adalah mengenai bill of materials, operation list, production schedule, inventory, production orders, and work in process. Nah, adapun flow information atau kita lihat di sini dari alur informasinya, yaitu informasinya itu mengalir dari berbagai dan antara berbagai departemen dan sistem. Nah, akan memungkinkan adanya pembaharuan dan pertukaran data antara sistem produksi dan departemen lainnya. Nah, yang terakhir ada computer interface. Di sini memberikan informasi nantinya mengenai instruction and schedule atau instruksi dan atau jadwal. Diagram ini memungkinkan integrasi otomatis dengan workstation pabrik untuk melaksanakan instruksi dan juga penjadwalan produksi. Nah, ini adalah merupakan production cycle database yang tadi sudah saya sebutkan. Ada juga setelah itu ada inquiry processing system, sehingga keluaran output data elektroniknya adalah mengenai production status report mengenai production planning, mengenai sales, mengenai cost accounting, berkaitan dengan cost analysis, dan juga berkaitan dengan performance report atau factory supervisor. Di dalam sebuah sistem informasi siklus produksi, itu akan mengintegrasikan baik data operasional maupun data keuangan dari berbagai sumber. Figur yang sebelumnya itu menjelaskan berkaitan dengan sistem informasi siklus produksi akan memproses data dari berbagai sumber. Salah satunya dari departemen keuangan, departemen teknik, atau departemen penjualan, dan lain-lain. Nah, dalam suatu sistem itu tentu akan ada ancaman yang akan mungkin terjadi, termasuk juga dalam siklus produksi. Maka untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan terjadi, perusahaan itu perlu merencanakan yang dikatakan dengan pengendalian yang tepat. Salah satu contohnya adalah ancaman terhadap data induk yang tidak valid atau tidak kuat atau tidak akurat, seperti data
terkait dengan bill of materials, daftar operasi, atau data inventory, yang akan menyebabkan ketika, kita salah data induk atau tidak validnya data, akan menyebab kesalahan dalam perencanaan produksi, pembelian bahan baku, atau alokasi biaya. Nah, bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya adalah adanya integritas pengolahan data, memastikan validitas dan akurasi data untuk prosedur pemeriksaan secara otomatis. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pembatasan akses terhadap data induk. Jadi kita memberikan hak akses hanya kepada perseorangan atau personal yang berwenang untuk membuat atau merubah data induk, dan itu akan mengurangi resiko manipulasi atau kesalahan input. Nah, yang ketiga pengendaliannya yaitu kita melakukan peninjauan terhadap semua perubahan data induk. Semua perubahan data induk itu harus ditinjau dan harus disetujui oleh manajemen atau auditor internal untuk memastikan perubahan dilakukan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, contoh ancaman yang kedua adalah berkaitan dengan kehilangan data atau gangguan dari sistem. Nah, kehilangan data atau gangguan pada sistem informasi produksi itu akan dapat menghentikan proses produksi, menyebabkan keterlambatan produksi dan juga kesalahan pada produksi. Nah, bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya dilakukan dengan cara backup data secara berkala. Selanjutnya, dan kita juga menetapkan atau menentukan bagaimana disaster recovery plan atau yang dikatakan dengan rencana pemulihan bencana yang mencakup strategi pemulihan data dan juga pengoperasian kembali sistem secepat mungkin setelah adanya gangguan.